juga ke alumni dan Dudi dengan lebih baik. Mungkin saya share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi aplikasi yang kita kembangkan ini tidak perlu diinstal, hanya langsung dijalankan di browser tracervokasi.kemdikbud.go.id. Nah, untuk menjalankan aplikasi ini sendiri, kami menyarankan kalau untuk satuan pendidikan itu menggunakan laptop, kalau untuk alumni itu dia bisa menggunakan smartphone gitu ya, dan pastikan koneksi internet stabil karena aplikasi ini memang harus terhubung di internet gitu. Nah, kita sudah merancang aplikasi ini sebenarnya dari tahun lalu ya Bapak Ibu, dan kalau dilihat di tampilan layar, aplikasi ini dia responsif, full responsif, artinya tampilannya sudah akan menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan oleh alumni maupun satuan pendidikan ketika mengisi aplikasi ini. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan aplikasi ini ketika dibuka, Bapak Ibu akan diminta untuk masuk sebagai apa begitu. Nah, apakah sebagai alumni, apakah sebagai satuan pendidikan, atau sebagai Dudi gitu ya. Jadi ada 3 tipe pengguna, di mana masing-masing kalau untuk alumni dan Dudi untuk pimpinan itu 1 kali pengisian saja ya, dan satuan pendidikan itu 1 kali pengisian selesai itu langsung terekam. Nah, kalau Dudi untuk supervisor dari alumni yang bekerja di perusahaan tersebut itu dia bisa input berkali-kali. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 3 tipe pengguna yang secara umum. Akan tetapi di luar 3 user ini ada juga user dinas pendidikan yang nanti akan kami berikan untuk dapat mengontrol progres pengisian tracer di masing-masing provinsi atau wilayah binaannya masing-masing. Nah, cara masuknya seperti apa? Kalau Bapak Ibu buka aplikasi tracervokasi.kemdikbud.go.id, ini akan ada 3 tombol ya, tombol alumni, tombol satuan pendidikan, dan Dudi. Untuk alumni, kita memverifikasi alumninya itu menggunakan NIK atau NISN yang ada di Dapodik. Jadi kalau tahun lalu itu menggunakan NISN, dan pertimbangannya kalau misalnya Bapak Ibu minta alumni mengisi tapi NISN, kemungkinan besar banyak yang sudah lupa NISN-nya. Tapi kalau NIK dia tinggal lihat KTP ya, tinggal lihat KTP, masukkan nomor KTP-nya, nanti langsung masuk ke dalam aplikasi tracernya gitu. Kalau satuan pendidikan, nah ini ada tombol satuan pendidikan, ini nanti masuknya itu lewat menggunakan akun Dapodik sekolah, baik itu akun Dapodik operator atau akun Dapodik kepala sekolah. Jadi bebas ya, salah satu saja yang digunakan untuk dapat masuk ke dalam pengisian tracernya ya, seperti itu ya. Jadi sangat mudah, dan data-data ini karena menggunakan single sign on, jadi sebenarnya aplikasi tracer ini adalah bagian dari aplikasi yang ada di Kemdikbud, sehingga cukup menggunakan 1 akun saja, tidak usah macam yang lain gitu ya. Nah, kalau Dudi nanti dia akan diarahkan untuk register sendiri by email. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya di sini. Nah, sesudah misalnya contoh alumni atau satuan pendidikan login, nanti dia akan masuk ke halaman seperti ini ya, ada petunjuk umum. Nah, tapi karena kita bikin aplikasinya intuitif, jadi tinggal diklik saja tombol mulai survei, nanti dia akan masuk ke dalam aplikasi tracer. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini perbandingannya ya, kalau tahun lalu itu ada 8 step ya. Jadi step 1, step 2, step 3, step 4. Jadi alumni itu secara psikologis itu terlihat banyak karena dia harus melengkapi 8 step untuk seluruh kuesioner seperti itu ya. Nah, di aplikasi Tracer 2022 ini kita menyederhanakan menjadi 3 step seperti ini. Jadi step 1, step 2 detail aktivitas, step 3 umpan balik. Jadi cuma ada 3 kategori pertanyaan. Nah, step 1 juga itu datanya sebagian besar itu akan di-retrieve dari Dapodik. Jadi pengisian untuk data lulusan tidak seperti tahun lalu yang
setahun lalu itu agak banyak data yang diminta diisikan ulang. Kalau tahun sekarang itu dia tinggal menggunakan data dari Dapodik, kemudian melengkapi data yang kira-kira perlu diupdate seperti itu. Ya, jadi perbedaannya cukup signifikan ya dari tahun lalu sampai tahun sekarang. Nah, ini kalau diperhatikan lebih jelas lagi, ini indikator. Jadi indikator ini siswa nanti tahu bahwa dia sekarang ada di posisi mana. Kemudian kalau misalnya di pertanyaan step 1 untuk pengisian ada, dia akan menjawab sekitar 3 pertanyaan yang nanti menentukan detail aktivitas dari alumni itu seperti apa. Karena ada sekitar 6 detail aktivitas yang berbeda-beda ya dari alumni, itu dia akan otomatis diarahkan ketika dia menjawab pertanyaan di step 1. Nanti kita akan demo habis ini. Cuma secara tampilan konsepnya adalah hanya akan ada 3 form ya. Form pertama itu data lulusan, verifikasi data lulusan, kemudian menjawab 2 atau 3 pertanyaan awal, untuk kemudian masuk ke form step 2, di mana step 2 ini untuk aktivitas lulusannya itu apa, misalnya bekerja atau melanjutkan studi dan sebagainya, dan terakhir dia mengisi umpan balik, di mana umpan balik ini kebanyakan menggunakan skala Likert ya. Nah, seperti itu. Lalu ini gambaran umum saja Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau secara general alumni ketika dia login dari Dapodik itu dia di form 1.1 ini dia akan memilih pertanyaan, akan menjawab pertanyaan yang akan mengarahkan langsung ke form yang sesuai dengan aktivitasnya. Jadi misalnya ada 1-2 pertanyaan awal yang dia jawab, misalnya kegiatan saat ini sedang apa, sedang studi atau bekerja. Nah, ketika dia jawab misalnya studi, nanti pertanyaan di detail aktivitas kedua itu akan berhubungan dengan studinya dia. Jadi dia tidak akan mendapatkan form yang bekerja, wirausaha, bekerja sambil studi. Nah, ini dia hanya akan dapat form yang warna kuning ini. Sesudah dia mengisi datanya, form 3 umpan balik, selesai. Begitupun kalau dia menjawab misalnya saya menganggur gitu ya. Dia langsung akan diarahkan ke form yang instrumennya itu kurang lebih menanyakan alasan dia penganggur dan lain sebagainya, lalu nanti dia akan mengisi umpan balik. Jadi secara kuesioner sebenarnya aplikasi ini dia itu ada sekitar 6 form yang nanti verifikasi lulusan itu dia aktivitasnya apa, dan itu sudah otomatis ditanyakan ketika alumni tersebut dia mengisi form 1 ini. Seperti itu ya, kurang lebih gambaran umumnya. Nah, berikutnya ini contoh-contoh pertanyaan yang ada di dalam tracer, baik itu form untuk alumni maupun itu form untuk satuan pendidikan ataupun DUDI. Ya, contoh ya seperti ini saya pikir sudah sama-sama paham ya kawan-kawan. Ini ada pilih dari salah satu. Ini intuitif ya, jadi sebenarnya yang perlu kita tekankan ketika meminta alumni mengisi, tinggal dijawab saja pertanyaan sesuai dengan yang ditanyakan gitu. Jadi karena dia modelnya pertanyaan dan kebanyakan itu adalah opsi yang tinggal klik lah istilahnya ya. Nah, itu tidak akan susah. Nah, versi yang sekarang pada saat BIMTEK ini kalau Bapak Ibu perhatikan ada nomor ya, ada nomor. Ini sebenarnya adalah kode butir soal yang ada di kuesioner. Ini nanti akan kami hilangkan. Sudah BIMTEK ini akan kita hilangkan, jadi dia nggak akan ada nomor lagi, tinggal soal seperti itu. Ada juga opsi pertanyaan yang bisa memilih lebih dari satu. Nah, ciri-cirinya itu ada keterangan boleh pilih lebih dari satu, ini bisa di checklist. Kemudian ini nanti kalau ada opsi lainnya bisa dituliskan di sini. Nah, ada juga opsi dia menginput tanggal atau tahun. Ini juga sama ya, tidak perlu mengetik 05 2022, tapi langsung klik pilih tanggal, pilih tahun, selesai. Jadi kami membuat aplikasi ini sebisa mungkin pengisian yang terkait dengan format angka ataupun tanggal itu rigid sehingga meminimalir kesalahan typo pengisian data. Jadi untuk lebih valid lagi datanya. Kecuali untuk isian. Jadi kalau ada form isian seperti ini, contohnya ini ya, menuliskan nama sertifikat kompetensi itu
sekali lagi intuitif ya. Jadi dia kalau anak milenial udah tahu lah, dia nanti tulis di sini kalau misalnya ada lebih dari satu sertifikat dia bisa nambahin dengan ada tombol apa namanya add. Ini dia bisa banyak sejumlah sertifikat yang dia miliki. Nah itu untuk jenis pertanyaan yang ada di tes yang pertama. Nah berikutnya improvement yang kita lakukan juga di tahun ini untuk pemilihan apa namanya pertanyaan yang berhubungan dengan skala Likert atau survei kepuasan seperti itu. Kita merubah formatnya menjadi range seperti ini. Jadi tinggal kalau dia puas paling kanan, sangat tidak puas paling kiri, langsung digeser radionya ini, radio buttonnya ini. Nah kalau tahun lalu itu bentuknya itu formatnya masih pakai radio button yang isian ya, yang seperti ABCD begitu. Nah ternyata kurang efektif, banyak siswa itu di step 8 tidak bisa submit karena ada yang terlewat ya. Karena satu soal skala Likert itu kan biasanya anak pertanyaannya ada 5 atau 6 soal. Nah itu dia kalau terlewat salah satu saja dia nggak bisa submit. Jadi kita rubah dengan format seperti ini dan sudah diuji coba kemarin di 3 wilayah, itu lebih enak dari sisi alumni untuk memilih atau mengisi survei yang berbentuk skala Likert. Nah berikutnya ada juga drop down pilihan. Nah ini contoh pertanyaan kalau misalnya alumni itu ditanyakan dari perguruan tinggi mana dia melanjutkan pendidikan. Nah di sini itu sudah terhubung dengan database yang ada di Dikti ya. Jadi data perguruan tinggi di sini dan program studi otomatis akan menyesuaikan dengan yang ada di Dikti, sehingga harusnya lulusan yang memilih perguruan tinggi tidak perlu mengetik namanya. Jadi langsung ketik 3 huruf saja nanti kampusnya muncul, lalu program studinya juga seperti itu, langsung ditampilkan program studi yang dia ambil, nanti tinggal ketik 3 huruf lagi, nanti tinggal pilih program studinya. Nah ini untuk meminimalir kesalahan pengisian dan lebih enak dari sisi alumni untuk autocomplete seperti ini. Nah itu sama dengan pengisian provinsi sebetulnya. Dan selesai. Jadi tidak terlalu susah kalau dari sisi alumni karena hanya menjawab beberapa pertanyaan ya. Kalau total dari kuesioner yang ada di sini itu memang sekitar 70 dan 80 pertanyaan total. Tapi karena sudah istilahnya di klaster lah sesuai dengan jenis aktivitas yang dijawab di awal, jadi kurang lebih untuk satu alumni itu dia akan menjawab itu sepertiga dari pertanyaan ini yang ada, yang total kuesioner. Jadi tidak semua form itu akan ditanyakan ke siswa tersebut karena pengisiannya cuma 1 kali. Itu dari sisi alumni.